Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Selamat pagi para calon siswa SMK Negeri 1 Lubuk Basung. Mudah-mudahan anak bapak sehat semua dan tetap semangat. Walaupun acara MPLS kita ini melalui daring, melalui Zoom dan lain-lain sebagainya. Karena permasalahannya adalah permasalahan dunia, yaitu wabah COVID-19 melanda dunia kita. Marilah kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat pergi dari muka bumi ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah anak bapak semua, materi kita kali ini pada MPLS adalah pengenalan jurusan OTKP. Apa itu OTKP? Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Marilah kita simak bersama-sama. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Baiklah anak bapak semua, mari kita lanjutkan dengan materi pengenalan jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Selamat datang di kampus SMK Negeri 1 Lubuk Basung pada jurusan OTKP. Sebagai perkenalan pertama, di sini dapat Bapak sampaikan bahwasanya nama Bapak Dr. Randos Firdausmar sebagai Kepala Program Keahlian OTKP. Kemudian NIP Bapak tertera cukup jelas. Kemudian dengan alamat Jalan Tuanku Nerengce 649 Jorong 4 Surabaya Nagari Lubuk Basung. Kemudian nomor HP tertera jelas. Kemudian di sebelah kirinya ini adalah foto Bapak bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada di OTKP. Baiklah anak bapak semua, coba kita perhatikan visi program keahlian yang ada di OTKP. Visinya adalah menghasilkan lulusan yang berakhlak, memiliki wawasan ilmu pengetahuan serta keterampilan khususnya di bidang otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Misi program keahlian kita adalah membekali kemampuan dan keterampilan siswa dalam memaksimalkan potensi siswa dengan fasilitas yang memadai, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang terampil. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dengan melibatkan majelis sekolah, dunia usaha, dan dunia industri untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Secara khusus, tujuan program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar kompeten. Kompeten di sini adalah sebagaimana yang tertuang dalam gambar ini, kegiatan-kegiatan seorang ahli yang di bidang sekretaris, di bidang pelayanan, dan di bidang yang berhubungan dengan pekerjaan perkantoran. Itulah keahlian-keahlian yang bisa Bapak bayangkan kepada kamu, cara-cara kerja-kerja kamu nanti setelah kamu mendapatkan kompetensi pada OTKP. Di dunia kerja, yaitu lapangan kerja untuk kamu itu adalah dunia perkantoran, melayani, dan Ananda nantinya tamat di sini adalah sebagai pelayan, yaitu di kantor pemerintahan kah atau di swasta. Kemudian di sini dapat kita lihat dengan jelas, yaitu dalam menerapkan dan mengembangkan kemampuan
dalam mengelola surat dokumen sesuai dengan standar operasional dan prosedur untuk mendukung tugas pokok lembaga. Di sini, salah satu pekerjaan Ananda adalah Ananda harus terampil di dalam membuat surat menyurat atau menyiapkan dokumen-dokumen. Dan hasilnya Anda arsipkan dengan pengarsipan yang sifatnya sudah elektronik. Selanjutnya, dan Ananda harus mampu menggunakan teknologi di dalam perkantoran dan menerapkan teknologi informasi. Apakah peralatan perkantoran semuanya harus Ananda mampu menguasai teknologi di bidang perkantoran. Dalam melaksanakan tugas, Ananda harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi ini dan jangan disalahgunakan karena ini bisa menjerumuskan Ananda. Dan selanjutnya, menerapkan dan mengembangkan pelayanan terhadap relasi sehingga diperoleh manfaat masing-masing pihak. Jadi Ananda bisa berhubungan langsung dengan relasi-relasi dengan berbagai pihak, apakah pihak pemerintah, swasta, ataupun lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, menerapkan dan mengembangkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, kemudian mengevaluasi tugas yang menjadi tanggung jawab bagi Ananda nantinya di kantor tersebut. Kemudian selanjutnya, menerapkan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan relasi, dengan memperhatikan norma dan lingkungan masyarakat. Dan harus Ananda berhati-hati dengan situasi keadaan di mana Ananda bekerja. Dan Ananda nanti perhatikan semuanya itu akan diberikan pendidikan di SMK Negeri 1 Lubuk Basung pada jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Dan seluruhnya itu adalah harus Ananda miliki di dalam jurusan tata kelola perkantoran ini. Kemudian selanjutnya Ananda, kode etik program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang pertama adalah menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Bertindak jujur dan sopan dalam setiap tingkah laku, baik dalam melaksanakan tugasnya maupun melayani lingkungan dalam masyarakat. Selanjutnya, menjaga segala informasi. Nah, ini menjaga informasi ini yang penting bagi Ananda ini. Ananda harus merahasiakan informasi yang didapat dalam melaksanakan tugas dan tidak mempergunakan kerahasiaan informasi tersebut demi kepentingan pribadi. Rahasia itu hanya dipakai untuk kepentingan perusahaan, kepentingan kantor, dan kepentingan negara. Itu yang sangat Ananda simpan dengan baik-baiknya. Selanjutnya, meningkatkan mutu profesi melalui kerjasama rekan-rekan sesama profesi baik tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, menghormati dan menghargai reputasi rekan seprofesi. Tidak ada yang saling jatuh-menjatuhkan, saling cemooh-mencemoohkan, saling menginjak-menginjak, sebab ini sering terjadi di perkantoran. Ingin kita naik ke atas, kita injak yang di bawah. Akhirnya terjadilah tidak enaknya dalam bekerja nantinya. Bagi Ananda, ini akan menjatuhkan profesi Ananda. Baiklah anak bapak semua, mari kita lihat kurikulum otomatisasi dan tata kelola perkantoran mengacu kita kepada peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 07-D-D5-KK-2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan MAK.
kurikulum otomatisasi dan tata kelola perkantoran ada beberapa muatan yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama adalah muatan nasional, yang kedua B, muatan kewilayahan, yang C, muatan peminatan kejuruan, C1, dasar bidang kejuruan, C2, dasar program keahlian, C3, kompetensi keahlian. Adapun pembagian jamnya nanti mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di masing-masing muatan tersebut ada yang dipelajari nanti hanya di kelas 10 saja, atau hanya dipelajari hanya di kelas 11 saja, atau hanya dipelajari di kelas 12 saja. Mari kita lihat perinciannya masing-masingnya. Seperti yang pertama yaitu A, muatan nasional. Muatan nasional yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Ini ada 3 jam nantinya pada kelas 10, 11, 12. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada 2 jam pelajaran, yaitu pelajaran itu pada kelas 10, pada kelas 11, dan kelas 12. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia. Ada di kelas 10 4 jam, di kelas 11 3 jam, dan di kelas 12 hanya 2 jam. Kemudian matematika, ada pelajarannya di keseluruhan kelas, baik kelas 10, 11, 12, yaitu 4 jam. Kemudian selanjutnya adalah sejarah nasional, yaitu 3 jam. Hanya belajar di kelas 10 saja. Kemudian bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya itu ada 3 jam di kelas 10, 3 jam di kelas 11, dan 4 jam di kelas 12. Kemudian yang B adalah muatan kewilayahan, yaitu satu mata pelajarannya adalah seni budaya, 3 jam di kelas 10 saja. Kemudian yang kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Belajarnya adalah hanya di kelas 10 dan 11 saja, yaitu 2 jam. Selanjutnya adalah mata pelajaran kejuruan, yaitu mata pelajaran yang ada di otomatisasi tata kelola perkantoran. Sementara untuk di jurusan lain tidak ada, di seperti jurusan yang lain tidak ada yang ada pada di OTKP ini. Ya, OTKP ini hanya khusus mempelajari mata pelajaran dibagi 3 pula. C ini dibagi 3 pula, yaitu ada C1, C2, dan C3. C1 itu hanya belajar di kelas 10 saja. Ya. Kemudian C2 juga hanya belajar di kelas 10 saja. Sementara untuk C3 belajarnya adalah di kelas 11 dan kelas 12. Rinciannya adalah seperti 1, yaitu C1 bidang dasar bidang keahlian 1, simulasi dan komunikasi digital, ada 3 jam. Kemudian yang kedua adalah ekonomi bisnis, ada 2 jam di kelas 10 saja. Kemudian yang ketiga adalah administrasi umum, di kelas 10 saja, hanya 2 jam. Kemudian IPA ada 2 jam, hanya di kelas 10 saja. Kemudian pada C2, dasar program keahlian, yaitu nomor 1 adalah teknologi perkantoran, ada di kelas 10 saja, 4 jam. Kemudian lagi yang kedua, korespondensi 5 jam di kelas 10 saja. Kemudian kearsipan yang ketiga, yaitu di kelas 10 saja, yaitu adanya 4 jam saja. Kemudian baru kita masuk ke C3, yaitu kompetensi keahlian. Ini seluruhnya adalah praktek. Semuanya ada 5 item di sini.
yaitu semuanya praktek di kelas 3. Dan kemudian ini jamnya yang sangat banyak. Yang kamu terlibat di sini adalah banyak di keterampilan. Yang pertama adalah otomatisasi tata kelola kepegawaian. Ini kamu akan belajar, keahlian kamu di sini adalah menyangkut tentang masalah kepegawaian pemerintahan yang ada di negara kita. Kemudian yang kedua adalah otomatisasi tata kelola keuangan. Nah, ini menyangkut tentang masalah mengelola keuangan yang sifatnya yaitu uangnya dalam bentuk kas kecil. Kemudian yang ketiga adalah otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Nah, ini menyangkut tentang sarana dan prasarana. Itu jumlah jamnya semua 6 jam. Yang nggak berbeda hanya otomatisasi tata kelola kepegawaian, jamnya di kelas di kelas 12 itu 7 jam. Sementara di kelas 11 hanya 6 jam. Kemudian untuk otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan 6 jam di kelas 11 dan 6 jam pula di kelas 12. Nah, kemudian ini adalah produk kreatif kewirausahaan. Nah, ini hasil jadi nanti ya dari produk yang kamu ciptakan di otomatisasi tata kelola perkantoran. Di kelas 11 nanti kamu dapat jamnya 7 jam dan di kelas 12 itu 8 jam. Jadi total jam kamu di kelas 10 nanti total semuanya adalah 46 jam. Kemudian di kelas 11 48 jam dan di kelas 12 juga 48 jam. Dan nanti pada kelas 12 Ananda juga akan diturunkan ke lapangan yaitu untuk prakrin atau istilahnya sekarang prakrin untuk teknik dan PKL untuk bismen yaitu bisnis manajemen. Jurusannya seperti AKL, OTKP, BDP, nah itu adalah bismen. Itu namanya adalah PKL, praktek kerja lapangan. Tapi kalau nantinya yang di teknik seperti yang ada di sekolah kita yaitu jurusan TBSM, TKJ, MM, itu namanya prakrin, praktek kerja industri. Nah, itu nanti bedanya. Barangkali Ananda paham apa yang sudah saya sampaikan. Sampai jumpa lain waktu.